warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Zara Jasmine di Zara Jasmine Channel versi hijrah. Selamat datang yang baru gabung, selamat bergabung juga karena ini channel baru aku, dan doain semoga bisa di-upgrade lebih bagus lagi karena aku juga masih belajar dan begitu deh. Pokoknya masya Allah banget bisa ketemu lagi sama kalian di konten hijrah ini, semoga bermanfaat buat kalian. Nah, kali ini aku mau sharing hijrah aku tentang bagaimana aku bertahan dalam hijrah aku, maksudnya istiqomah gitu. Dan aku mau cerita sedikit gimana rasanya ketika iman lagi turun-turunnya. Jadi gini, kita langsung aja. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi teman-teman semua nggak usah bersedih hati, nggak usah berkecil hati. Jikalau iman kalian lagi turun, jikalau kalian lagi capek, lagi lelah, lagi apapun itu, karena saat ini juga lagi ngerasain yang namanya lagi malas, mager, terus iman berasa benar-benar turun. Nah, kalau iman aku turun kan biasanya tuh sholat giat banget, sampai sholat sunnah, sampai baca-bacaan amalan segala macam. Nah, ketika iman turun, aku malas ngapain, malas ada sunnahnya segala macam. Salah satu yang aku lakuin adalah tanemin dalam hati, walaupun akan sangat susah karena berlawanan, karena setan yang di dalam ini juga semakin kita kuat imannya juga semakin godaannya semakin kayak, aku berasa kok semakin kayak setannya semakin menggoda tuh semakin parah tingkatannya gitu kan. Jadi yang aku lakuin adalah tetap stay fokus, maksudnya fokus dalam hal ibadah. Dan kalau bisa kalian tuh kan kalau di rumah tuh kerjanya tuh kayak rebahan atau diam, nah buka-buka deh yang bermanfaat kayak ceramah, YouTube, cerita, pokoknya apapun yang menyangkut tentang agama, menyangkut tentang kematian, menyangkut tentang hari akhir, menyangkut tentang keesaan Allah, Rasul-Rasul, itu bakal membangkitkan apa sih semangat kalian lagi, kayak yang ayo dong, kayak yang lagi males tuh jadi kayak ayo dong jangan sia-siain waktu nih gitu. Walaupun aku ngerasain sih sulit banget kalau udah datang malesnya, udah datang magernya, itu tuh rasanya tuh aku ngerasain sendiri dan aku gak munafik. Terus yang aku lakuin pasti kan malas ngapa-ngapain, maunya tiduran segala macam bagi yang malas gitu. Usahain, aku juga sama-sama belajar, sama-sama berusaha, usahain kalau lagi malas untuk amalan, untuk sholat sunnah, untuk apapun itu, usahain sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Usahain sholat waktu tuh jangan ketinggalan 5 waktu. Terus selesai kan benar-benar malas, minimal istighfar, alhamdulillah, Allahumma ajini minan nar, itu yang selalu lo baca, ayat kursi, minimal itu aja kalau lagi males-malesnya. Terus udah gitu, nah misalnya kan aku tuh kan lagi malas dalam hal yang amalan, sholat sunnah, ataupun biasanya kan kalau lagi yang menggebu, lagi tiba-tiba dateng ini, apalagi kalau perempuan mau PMS ya, sensinya, bapernya segala macem, emosinya aku ngerasain sendiri gitu. Jadi kayak yang aku tuh lebih ke apa ya, ganti gitu ibadahnya, kan kayak yang malas gitu, kayak melakukan atau dalam kata lain tuh menggerakkan badan aja udah malas gitu. Jadi aku ganti amalannya dengan saum atau puasa, karena kan puasa kan nggak bisa diem aja gitu, bisa kayak yang tapi kita masih beribadah loh. Dan aku juga, tapi nggak serta-merta kita puasa gitu nggak ada niat, kita juga harus ada niat. Dan aku yakin kan karena aku dulu kan masa-masa yang dulu tuh kayak ketinggalan puasa, banyak yang bolong-bolong, dan itu kan kayak yang harus diganti karena wajib kan kalau puasa
kalau aku salah, karena waktu itu aku dengar atau baca cerita gitu ada hambanya yang lagi disiksa, terus sampai narik jubah Nabi untuk minta syafaatnya, tapi pas Nabi angkat kedua tangannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang sedang melakukan hukuman itu bilang kepada Nabi kalau gak bisa karena orang ini bermusuhan dengan Ramadan. Dan ketika itu juga Nabi Muhammad SAW langsung kayak yang kayak misalnya kayak yang gini loh, maaf gak bisa gitu, karena kamu bermusuhan sama bulan Ramadan jadi gak bisa kasih syafaatnya gitu. Kayak ngeri banget, yang kita tunggu-tunggu, yang kita pengen banget syafaat dari Nabi tercinta kita Muhammad SAW, terus kita nggak dapet cuma gara-gara Ramadan. Dan aku berpikir kayak wah nggak terhitung lagi nih berapa doa, berapa yang harus aku ganti bulan puasa. Jadi kemalasan itu aku ganti sama puasa itu, jadi aku puasain. Sekarang aku insya Allah doain ya, aku lagi rutin puasa, jadi aku puasa. Terus kan biasa puasa Senin Kamis sunahnya gitu, tapi kalau aku tuh kayak kalau bisa tiap hari gitu, kecuali kalau mau pergi ada kerjaan, kalau ada apa aku nggak puasa dulu, tapi kalau di rumah aku puasa lagi gitu. Jadi aku gantiin. Jadi kalau aku ketika males satu amalan atau di amalan atau ibadah yang kita kerjain ini, kalau wajib harus ya wajib harus, yang ini aku ganti dengan kan misalnya amalan-amalan doa-doa atau apapun juga, atau sholat sunat atau apa, aku lagi malas itu aku ganti dengan puasa. Jadi harus ada gantinya gitu, jadi kayak harus ada gantinya supaya kita bisa tetap seimbang. Kalau aku sih ngerasanya supaya kita selalu tetap terjaga gitu. Nanti ketika aku tapi dalam kemalasan itu yang aku ganti dengan puasa, tapi setiap harus ada keinginan itu atau doa di dalam hati, ya Allah istiqomahin lagi, tetapkan lagi, jangan turunkan iman, naikin lagi gitu. Pokoknya minta sebanyak-banyaknya sama Allah, karena Allah paling seneng banget diminta sama hambanya, memohon sama Allah paling seneng banget. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bertobat itu Allah paling insya Allah paling seneng banget. Bukan insya Allah, saya emang benar-benar seneng banget gitu kalau kita merintih, berdoa, curhat gitu sama Allah. Itu Allah rindu banget. Makanya apapun itu kita harus berdoa, pasrahin aja sama Allah. Itu yang aku rasain dalam keadaan malas atau iman aku lagi turun. Pasti kita dalam keadaan hijrah ini tuh nggak selamanya iman kita nih, kayak aku rasain aku berubah hijrah terus belajar beribadah, nggak selamanya iman kita akan naik. Terus ada kalanya tuh apalagi perempuan emosi nggak stabil, mau PMS segala macam, pasti iman akan ya kayak hidup aja nggak selamanya lurus, itu kan pasti ada ujian-ujian gitu aja. Yang penting kita yakin dan berdoa ketika kita sedang malas atau sedang ada ujian apa, berdoa aja, minta sama Allah diberi kekuatan yakin, dan bisa gantiin ibadah yang lain dengan yang lain lagi. Nanti ketika kita sudah semangat, kita lakuin lagi. Yang penting jangan sampai putus gitu, jangan sampai plong gitu, benar-benar plong, males gitu. Kalau udah benar-benar plong, benar-benar takutnya keplongan, kebablasan. Itu sih yang aku sekarang lagi jalanin. Nggak semudah itu, apalagi dengan kebiasaan aku yang dulu kayak gimana gitu, dan lingkungan pertemanan segala macam tuh sekarang kan agak nggak mudah juga, semua butuh proses gitu. Apalagi aku yang dulunya mudian segala macam, itu sih yang aku jalanin. Semoga untuk tetap istiqomah, maksudnya berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk tetap di jalannya gitu, enggak serta-merta pulang terus sempurna, enggak. Semua itu butuh proses belajar, tetap belajar, karena belajar enggak akan sampai finish gitu. Belajar enggak titik sampai
capai itu udah sampai sini aja belajar ya, karena belajar sampai seterusnya sampai nanti kita sudah tiada. Itu sih sekarang yang aku alami dalam menghadapi turunnya iman aku, kemalasan aku gitu. Jadi semoga tapi menurut aku manusia masing-masing berbeda ya gimana cara menanganinya, tapi semoga sharing aku ini bisa bermanfaat buat kalian gitu. Jadi supaya kita tuh lebih bisa mengkontrol keimanan kita, jadi nggak sampai plong terus kebablasan jadi malas. Soalnya bener-bener yang aku takutin adalah kebablasan, karena kalau udah sampai kita males plong kebablasannya, takutnya aku balik-balik itu sih yang aku takutin gitu. Jadi aku selalu bilang, ya Allah tetapkan iman aku, ya Allah istiqomahkan aku, yakinkan aku sampai hari dimana aku gak ada lagi di bumi ini, tetap sebagai hambamu. Itu deh pokoknya aku selalu minta kan aku. Jangan lupa minta untuk nul khotimah, semua orang pasti ya, amin. Itu aja sih sharing hijrah aku kali ini tentang keimanan, bagaimana caranya menanggulangi keimanan yang sedang turun. Semoga bermanfaat buat kalian dan kita bisa sama-sama sharing kalau kamu semua kesayangan cara juga ada sharing gimana cara menanggulangi keimanan yang sedang turun, bisa langsung di komen di sini, siapa tahu buat masukan buat aku juga kan. Jadi aku ada cara lain gitu supaya benar-benar nggak ngerasa bosan, karena kan kita manusia suka bosan, suka nggak bersyukur. Jadi segitu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Oh ya, satu lagi, aku kemarin banget tuh dengar ceramah nggak sengaja gitu di pokoknya di handphone gitu, ada bilang, ada yang bertanya gitu di Arab atau gimana gitu, gimana sih caranya nih, aku tuh orangnya mau suka tidur, nggak mau ngapa-ngapain segala macam, malas sholat. Terus Habibnya ulama gurunya ngomong gimana ya, Habibnya ustadznya ulamanya yang pembimbingnya bilang sambil ketawa gitu, senyum. Terus yang sampai kena ke hati aku bilang ini, kalau kamu tahu, pakai bahasa Arab itu ada artinya, kalau kamu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiapin apa di surga sana buat kalian semua umat-umatnya, apa yang dipersiapkan, apa yang Allah kasih di sana, kamu bakal, tuh aku sampai merinding, kamu bakal gak bisa kalau diem aja gitu, tiduran rebahan, pasti kamu maunya beribadah. Itu yang intinya gitu ya, koreksi kalau aku salah, kalau ada yang tahu ini ceramahnya siapa gitu. Karena aku nggak nge-save juga, kalau nge-save enak kan ditaruh di sini. Nah kalau pas ngomong kayak gitu kayak Allah tuh sayang banget, ayo dong gitu. Jadi kayak tenang aja, Allah tuh maha baik, Allah tahu pokoknya. Gak bisa berkata-kata lah. Segitu aja, mohon maaf kalau ada yang salah. Kesalahan sepenuhnya punya aku dan kesempurnaan hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.